di sini clean-nya juga benar-benar ditempelin nih. Fancy Nancy ditempelin sama Run supaya lawannya tuh nggak berani terlalu agresif untuk menghambat farming pattern-nya seorang Fancy Nancy. Yes, benar banget. Ini Fancy Nancy udah mulai diringi, bahkan Iron Hook juga udah mulai mengarah dan langsung di-second begitu saja tuh Fancy Nancy. Ini yang membuat dari Mikasa pun tidak diperbolehkan untuk mengambil ke area objektif tersebut. Kita bisa lihat juga di area bottom lane dari kedua belah EXP lane juga masih terlihat aman. Gak mau mengambil resiko terlebih dahulu di level mereka yang sama-sama masuk level 3 menuju level 4. Di sisi lain sudah mulai terlihat adanya setup menuju turtle yang pertama, Kolius. Tapi gak ada follow up ya, tadi Azuminya kena Iron Hook. Tapi memang belum ada follow up lebih lanjut lagi. Melihat Agatha juga masih level 3, dia belum punya Bad Fist. Dan mananya juga sisa setengah kayak gitu. Daripada dia langsung sembarangan menggunakan Bad Impact-nya, itu bakal bahaya banget. Dan masih ketarik lagi Azuminya, Bad Fist dia juga di pop up. Satu bandara terakhir, apakah Agatha bakal mendapatkan poin kill-nya? Karena Azumi langsung kabur, tipis banget si batu ya. Hampir tadi dia kena patil kelelawar. Nah, udah setipis itu tapi masih bisa selamat dan gini kita bisa lihat juga di Battle Turtle yang berhasil disekap begitu saja lebih kasar dan bahkan first blood kita berhasil disekap seorang Chesa looking for another game, tapi ternyata tidak. Stacy langsung menghujam Typhon Sports ke area tubuh dan seorang Chesa yang membuat Chesa tidak tertolong dan harus tewas di area rumputan. Apalagi Lunoxai di sini tadi udah nggak ada Brains of Order kayaknya ya, udah digunakan sama dia mau nggak mau, makanya dia pun harus ditumbangkan oleh Mikasa yang langsung menghujam tepat di jantungnya. Tapi lihat Stacy-nya pun mengganggu farming pattern Mikasa sedikit demi sedikit ya. Satu jungle monster itu Kramer, kalau nggak salah Kramer yang langsung diganggu sama seorang Stacy. Yes, benar sekali. Ini kita bisa lihat juga di mana dari Chesa juga gangguin Stacy yang ngarah ke area Little Wonder dan di secure itu saja di steal. Sedari tadi yang udah di-poking oleh Stacy, Azumi udah mulai nakal. Dia coba untuk mulai bermain ke area Rocker Shiny Minion. Forgeries mancing mantap mana, tapi ternyata langsung di-denial dengan adanya Brilliant of Order. Bola-bola lucu untuk mundur ke arah belakang sudah mulai di-pop up. Udah ada wall charge juga yang dibuka oleh seorang Azumi, tapi Run masih bisa mundur ke belakang. Begitu pun juga Fancy Nancy yang secara sigap langsung melakukan flicker ke area belakang. Betul. Bahkan tadi ya, Bennett Rage juga langsung dilempar begitu saja ke minion yang lagi datang. Kayaknya mereka mau mencoba untuk plating di area top lane. Tapi lihat, Stacy-nya tanpa purple buff nih. Mau nggak mau, dia harus ke arah purple buff dulu. Atau dia lebih milih untuk join tim di atas. Ternyata tidak, karena melihat dari Aura Phoenix pun nggak mau terlalu komit di area top lane. Jadi Stacy-nya langsung bergerak ke purple buff dulu. Apalagi memang di sini dia dapetin 1 poin kill. Kalau mau naikin tempo, dia harus lebih kencang lagi. Tapi Darkening juga dilepasin ke arah Run. Aduh, dia hilang. Vision-nya sayang banget itu gara-gara masuk rumput. Jadi Chesa mau nggak mau ngehitnya ke arah tanah kosong aja. Iya, nggak bisa masuk ke area tubuh dari sisi Run itu membuat Run masih bisa selamat dari serangan yang hampir saja mematikan dirinya. Dan kini Nao udah mulai coba untuk berada di area rumputan. Nggak mau terlalu overcommit juga. Turtle juga masih ada di posisi yang sama. Stacy lagi-lagi juga udah mulai mengisi area objektif tersebut. Chesa sudah terlihat ada di depan matanya, tapi masih ada Brill of Order membuat dirinya masih bisa mundur ke belakang. Bulat, Black Dragon Form berubah menjadi naga, mengarah ke belakang, mendarat ke berasal Agatha jadi bulan begitu berjalan Stacy gak bisa kemana-mana membuat dia harus tombang looking for another kill. Now House akan killin, bahkan dari sisi bulatnya juga gak mau terlalu overcommit. Ternyata dia prefer untuk mundur ke area belakang. Itu momentum yang bagus banget dari Bulat. Dia tahu lawannya ngumpul semua di sana, langsung ditabraknya dengan Black Dragon Form dan malah dapetin chance momentum untuk mereka dapetin turtle-nya. Apalagi tadi Nao dari udah sekarat banget, tapi untungnya juga masih ada Inferno yang masih aktif ya. Dan juga dia nggak mau terlalu komit untuk nahan Bulat lagi, karena ya udah ini kita udah pasti mundur, Bulat pun nggak bakal berani nabrakin ke area turret sehingga dia masih bisa survive. Yes. Exactly, ini lagi-lagi Aura Phoenix bisa secure ke area 2 objektif Turtle. Alter Ego Nyx masih belum dapetin komposisi yang pas untuk ngerenggut ke area objektif tersebut. Dan kini mereka coba untuk mulai reset lagi. Udah ada babysitting, penjagaan kembali terhadap objektif God Lane mereka. Terlihat di area sana Run berada di sisi Fancy Nancy. Azumi sudah mulai menampakkan batang hidungnya. Grombolan follow up damage pun sudah mulai hadir. 2 hero Aura Phoenix berada di area tersebut. 4 hero bahkan cukup meriah hanya untuk memberikan harassment ke area Fancy Nancy. Tapi Run terlihat setia, belum mau mundur ke belakang. Udah ada Puff Nature juga ini bukan di plot dari Bloodhound. Dan kini Run harus mundur, ternyata sayang sekali Mikasa yang Devin ke objektif turut pun membuahkan hasil optimal, dimana Run harus tumbang dan 1 objektif turret pun harus hilang. Tapi Mikasa sakit banget nahanin Bad Impact yang terlalu pedas membuat Mikasanya juga harus ter-take down.
mungkin kalau menurut Kolius kayaknya tadi agak overcommit dari Mikasa karena resource dari teman-temannya juga udah nggak ada ya. Cesa udah nggak ada Darkening Assault, Nigel juga mungkin udah nggak ada Nibiru's Patient, tapi dia terlalu di depan sehingga terlalu banyak nahan damage. Itu nggak bagus buat Mikasa, terutama dia adalah Karina yang build damage bukan buildable. Nah itu dia Mikasa terlalu tipis tentunya untuk maju dan memaksakan kehendak ke area depan. Begini, Kan run-runnya kelihatan itu, nggak ada tanda mata di atas palanya. Oke, nggak kelihatan kali ya. Run Iya. sembunyi lagi di area rumputan, bahkan udah di blocking juga tadi. Hazumi nggak mau commit juga ke arah depan. Run udah mulai hold pose terlebih dahulu, memberikan follow up dan backupan ke area 2 hero dari Alter Ego Nix. Ternyata Sledeo. mereka udah mulai menarik, bahkan mengarah ke area 1 hero langsung dipomp ke area Brad Fist, dan damage diberikan oleh Fancy Nancy pun membuat bulat harus ditumbangkan di tangan 3 hero dari Alter Ego Nix. Betul. Mau nggak mau tadi dia harus lewat. Tapi lihat di arah Fancy Nancy juga langsung flick out ke arah belakang. Hampir diajar tapi Iron Hook-nya tipis banget itu di ujung batunya Azumi. Tapi dari teman-teman Aura Phoenix juga nggak mau menyanyiakan kesempatan. Mereka langsung mengambil turtle yang terakhir sebelum berubah jadi Lord. Turtle lagi-lagi dijatuh ke tangan Mikasa, bahkan tidak ada kesempatan untuk Stacy bisa nge-secure karya objektif tersebut. Dan kita akan lihat juga di mana Stacy mengarah karya Purple Wave yang dimiliki, namun masih bisa diselamatkan oleh Mikasa dengan adanya penggunaan Retribution yang on point. Karya objektif tersebut dari segi turret kita bisa lihat equal. Azumi yang diutus untuk melakukan observasi udah mulai mendapatkan informasi juga dan bahkan mendapatkan damage yang diberikan oleh 4 hero dari anak-anak Alter Ego Nix. Bulat join the fight, kini Azumi udah mulai maju ke depan mengganggu Purple Buff dari seorang Stacy di spray down, dan bahkan damage yang diberikan pun terlalu menyakiti karena tubuh seorang Stacy. Bulat mendarat ke area tubuh dari Stacy dan kawan-kawan, bahkan kita bisa lihat juga di follow up dengan adanya 1 poin yang berhasil di secure, tapi Bulat gak mampu untuk menampung segala bentuk damage yang diberikan, membuat dia harus tumbang. At least Purple Buff-nya berhasil diambil ya sama teman-teman dari Aura Phoenix. Itu yang membuat Stacy tanpa Purple Buff bakal sedikit mengurangi mobilitasnya. By the way, welcome juga buat Coach Ars ya. Atau kalau anak lama kenalnya tuh Sang Raja Lapu-Lapu. Di Coach Aras ya guys ya, di kolom komentar. Dengar-dengar mau traktir kita kopi, guys. Setuju ya? Setuju. Siapa yang Ada cita-citanya dibeliin kopi sama Aras? Saya! Yippee, Di belakang semua juga Pak penonton Prosedur udah nungguin. semuanya. Ras. Salah ya dia komentarnya. Langsung dipalak. Back to the game di mana sudah terlihat ya mereka melakukan preparation di area rumput sana. Kalau Bijel sampai mau terlalu di-commit, tapi Agatha pun sepertinya udah punya feeling. Di Sanguine Claw aja, jadi 3 hero di sana yang kelihatan. Bloody Hand dikeluarkan menuju ke arah Azumi. Bahkan Azuminya langsung ditumbangkan, terkena bad impact yang udah mulai pedes dari Agatha. Yes, ini udah pakai karet 2, udah pedes banget damage yang diberikan oleh Agatha. Dan bahkan kita udah bisa bilang juga tentunya di mana di area mid lane 4 hero dari Alter Ego Nix sudah siap untuk melakukan clear wave minion. Stacy juga udah memberanikan diri untuk maju ke depan. Damage yang diberikan Mikasa terlalu sakit, denial dengan yang 1 bahkan plus of plate membuat Stacy masih bisa selamat dari maut yang diciptakan. Dan kini middle turret outer dari Aura Phoenix sudah gak bisa ditahan lagi dan membuat Alter Ego Nix mendapatkan vision yang luas dengan ada center turret dari Aura Phoenix yang hilang. Yes, by the way Mikasa ini udah kehilangan retribution-nya ya. Tapi Alter Ego juga mau hajar, tapi malah dia langsung gigit dengan Bloody Hand. Diri Special juga di pop up. Bad impact-nya sakit. Now pun berhasil dapetin point kill. Bulatnya langsung masuk. Connect ke arah 3 hero dengan Furious Dive-nya. Down round-nya juga tumbang, tapi sayang sekali Cesa tidak bisa bertahan dan harus ditumbangkan. 2 untuk 1. Terlihat Aura Phoenix kehilangan 2 pemainnya, membuat mereka harus reset mundur ke area belakang. Belum pada setup dari area Lord, dari dimana kita bisa lihat juga mereka coba untuk mulai manajemen wave minion terlebih dahulu. 2 objektif, 3 objektif turret yang berhasil di-secure Alter Ego Nix. Ini membuat Alter Ego Nix bisa bangkit dari keterpurukan. Kita lihat apa sih yang dibelajar sama ciwi-ciwi ini dari segi item, dimana dari sisi Stacy sendiri dengan ngantongin Berserker Fury, Windtalker juga udah cukup optimal sebetulnya dari segi damage, Divine Sword, dan Tempest of Blade yang dikeluarkan nantinya ke area tubuh-tubuh dari teman-teman Aura Phoenix. Ya, apalagi kan di sini dia mau yang bikin endless battle dari Stacy ya. Itu yang bikin nanti true damage bakal keluar untuk nusukin beberapa hero yang tebal dari Aura Phoenix. By the way, ada sedikit tips buat penonton ya. Kalau jika kalian adalah user league, kalau kalian mau pakai emblem Killing Spree yang dipakai sama Stacy, itu bakal membantu banget ketika kalian dapetin banyak banget last hit. Jadi darah kalian bakal regen. Tapi kalau mau damage, Weapon Master adalah jawabannya. Dan lihat, Conceal sudah mulai dibuka. Nibiru's Patient juga dihajar begitu saja. Stacy-nya mulai masuk, Tempest of Blade juga di pop up. Langsung muter-muter Cesa-nya tumbang, tapi darah dari Alter Ego Nix panas sekarang. Di mana Bulat benar-benar mengejar seperti orang yang kesurupan dan berhasil untuk mendapatkan now. 1 untuk 1. Dari segi kuantitas terlihat equal dari kedua belah tim ini, tapi kita bisa lihat juga di mana dari sisi Aura Phoenix mereka masih terlihat overconfident, dan bahkan Lord juga udah mulai hampir tersecure. Stacy sudah mulai bertaruh mini, bahkan masih belum cukup untuk Stacy bisa melakukan steal terhadap objektif
mengingat ketepatan tangan dari Mikasa untuk melakukan retribution terhadap objektif Lord pun sangat on point. Itu membuat Aura Phoenix berhasil men-secure ke area Lord kita yang pertama, Alter Egonix. Mereka harus mulai menerapkan defense mechanisms untuk menjaga objektif turret yang miliki. Ada pemancingan terhadap Azumi langsung di begitu saja, ternyata dengan Bloody Hand dan tidak boleh pulang hidup-hidup dari anak-anak Alter Egonix. Yap, ini udah PR bagi tim Aura Phoenix. Agatha udah sakit banget nih Cipi. How? Gimana caranya dia harus bisa ngincar ke arah Agatha? Either memang Mikasa ataupun Bulat yang masuk itu harus menjadi target utama. Sedangkan dengan adanya kalau misalnya Agatha ini masih survive, otomatis wave demi wave itu bakal cepet banget di-clear sama dirinya. Itu yang membuat defensif dari Alter Egonix terlihat lebih kuat daripada Aura Phoenix. Yes, benar banget. Sejauh ini positioning Agatha juga benar-benar on point banget. Bulat juga try hard banget untuk bisa menyentuh area di belakang. Tapi Alter Egonix terlihat memberikan penjagaan yang cukup ketat di area top lane. Lord tidak ada pengawalan yang membuat dua hero Alter Egonix bisa langsung melakukan clearing terhadap Lord tersebut dengan sangat cepat. Tapi area bottom lane. Bentar, ini Aras langsung bilang alamat. Bercanda Aras, bercanda, aman. Aras peka banget iya, sih. Dia langsung minta alamat. Tapi ini dia ya, bakat inner Batam Tarat juga dihancurkan. Dan di belakang sana Stacy menggunakan Tempest of Blade-nya untuk menghindari Mikasa yang tadi mencoba untuk menghujam Stacy. Dan untungnya juga masih bisa escape langsung ke belakang. Dan ternyata inner turret yang ada di area bottom lane masih belum terselamatkan ya. Alter Egonix saja bisa merelakan, tapi setidaknya center turret mereka masih berdiri dengan kokoh. Dimana Aura Phoenix masih belum dapat jawaban walaupun mereka nge-secure karena objektif Lord yang pertama. Kini mereka udah mulai stick together di area mid lane. 5 hero Alter Egonix terlihat di area objektif tersebut. Sangin Close sudah mulai mendeteksi keberadaan dari Azumi yang sudah mulai mengisi area rumputan. Bulat juga masih hold positioning. Masih belum ada setup war dan momentum yang coba untuk di-create dari kedua belah roamer ini. Yap. By the way, buat penonton Women Star League sekalian, hari ini kan hari terakhir nih babak regular season. Masa like-nya baru segini? Kasih paham dong, yang nonton 13.000 masa like-nya cuma ratusan. Langsung jempolnya ditancapin karena like nggak butuh waktu lama-lama. Paling lama juga cuma 3-5 detik nih guys ya. Nah, langsung gas pencet ya tombol like-nya sekarang juga. Yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe karena ini belum akhir dari Women Star League season yang 5. Masih ada babak playoff yang pastinya akan seru banget dan sudah kita tunggu-tunggu juga nih performa dari para ladies-ladies yang nantinya akan masuk ke babak playoff. Betul, tapi kita back to Land of Down. Di mana Aura Phoenix saat ini udah bermain dengan meta solid ya. Mereka nggak mau ke pick off, mereka berkumpul satu-satu karena mereka tahu dengan ability-nya Franco dan juga Link ya, itu bakal enak banget buat ke pick off. Terutama Franco. Judulnya tuh bukan mancing mania mantap sebenarnya. Apa tuh kok? Mancing keributan, mantap. Nah iya sih. Karena kalau ketarik itu udah pasti berantem gitu loh. Bener. Siap gak siap pasti team fight. Nah itu yang keuntungan dari hero Franco sebenarnya. Makanya di sini Azumi dia harus pintar-pintar menggunakan Power of Nature deket tembok supaya kalau Iron Cobra connect arah Azumi itu gak ketarik. Dan tadi sih kelihatannya memang Run sabar banget ya. Dia nungguin Power of Nature Azumi selesai baru ditarik sama dia. Nah itu dia ya, Run dari kemarin memang dia benar-benar detail banget dan sabar banget untuk cari informasi. Blokade yang sudah dikeluarkan juga udah mulai mengetahui keberadaan Run di area sana dari Azumi. Kini sudah ada setup lagi dari Alter Egonix dan juga Aura Phoenix di area objektif teritori Lord. Dimana Azumi juga lagi-lagi mempop up blokadenya dengan adanya Guardian Block. Bahkan dari sisi Run lupa TV guys. Guardian Barrier ya? Iya, Guardian Barrier yang udah mulai dibuka. Dan kini kita bisa lihat juga di mana dari sisi Run-Runnya belum mau mundur karena belakang. Masih gigih untuk berada di objektif tersebut. Stacy udah mulai colek-colek dari segi objektif Lord ya. Mancing keributan di area objektif tersebut. Mikasa terlihat berkutat terhadap purple buff-nya. Dan kini dari sisi Azumi yang sudah berada di area teritori Lord sudah mulai mendapatkan informasi dan diterapkan untuk teman-teman Aura Phoenix. Tuh, ini masih pancingan aja ya. Ya, supaya nanti siapa tahu Aura Phoenix-nya datang terus terjadinya keributan. Karena Run ini yang menjadi kunci sih. Kalau ada satu hero aja yang ketarik ini bakal benar-benar mungkin di follow up sama teman-teman dari Alter Egonix. Walaupun Bulat dia pinter banget, dia nungguin banget di lini belakang. Kalau sampai terjadi team fight, maka dia bakal mencoba untuk menggunakan Black Dragon Form-nya. Benar banget. Ini Black Dragon Form yang masih di hold terlebih dahulu. Tadi desa dari tadi Lordnya jadi tarik tulur raja nih ternyata sama teman-teman dari Alter Egonix dan juga Aura Phoenix. Azumi juga masih dengan gigih juga untuk terus berada di area objektif. Ini dia mancing mantap dia udah mengarahkan itu benar seorang Azumi lagi menjadi korban wall charge yang dari pop-up masih belum bisa menyelamatkan diri dari seorang Azumi tapi Black Dragon Form memporak-porandakan line up dari lini belakang Alter Egonix membuat Mao harus tumbang satu dari pertikaian yang terjadi di area hutan. Yes, itu sebenarnya ya tadi Bulat
sayang banget dia agak sedikit kebingungan ya, mau ngincer kiri atau kanan. Padahal kalau ditabrak Agatha mungkin, karena Agatha juga movementnya sendirian ya tadi arah kanan, bisa aja di take down sama teman-teman dari Aura Phoenix. Tapi karena dia sedikit bingung ke kanan apa ke kiri, yang ada dia nggak dapat apa-apa. Dan harusnya ini menjadi momentum bagi Alter Ego Nix karena minionnya juga lumayan cukup maju nih untuk mencari. Nah ini nih, bulatnya udah mulai ketahuan, dia offside banget dan bakal coba untuk dihajar sama teman-teman dari Alter Ego Nix, terutama Stacy. Tempest of Blade juga di pop up dengan Deviant Sword, tapi memang sekali belum connect. Fancy Nancy-nya datang membackup dan dengan 2 kali tembakan sang naga pun berubah jadi cicak. Nah langsung hilang seketika di area bawah. Ini langsung dimanfaatkan oleh Alter Ego Nix. Oh ternyata tidak, mereka hanya coba untuk poking sebentar aja. Lagi-lagi dia tarik ulur, walaupun kini Fancy Nancy udah mulai colek-colek. Di follow dengan Stacy yang ada di lini belakang dari teman-teman Alter Ego Nix. Sudah ada setup konsil diaktifkan. Zumi udah mulai membuka power network-nya. Run siap untuk berikan badan. Bahkan kita bisa lihat juga Norma maju ke depan, tapi karena damage yang diberikan oleh seorang Mikasa membuat dia pun harus tewas seketika. Tapi damage yang diberikan membuat Cesa dan juga harus hilang. Double kill. Mikasa udah mulai masuk ke area teritori yang dimiliki Alter Ego Nix, membuat 2 hero Alter Ego Nix harus tumbang di area hutan. Yap, tapi ada 3 damage dealer dari Alter Ego Nix yang masih hidup. Ini membuat Aura Phoenix, walaupun dengan bulat yang sudah mulai hadir ke Lane of Down, mereka harus benar-benar berhati-hati kalau mau melakukan inisiasi ke Lord yang sudah mulai standby. Terutama karena dalam gak nyampe 1 menit lagi Lordnya juga berubah jadi Lord Evolve ya. Ini bakal jadi pertarungan yang lumayan cukup keras bagi kedua tim. Yang dapat Lord Evolve mungkin bakal dijadikan keuntungan kalau gak ada yang ke takedown. Nah itu dia, ya, mungkin center turretnya juga bisa langsung disegir kalau Aura Phoenix yang buka. Dan kini bulat udah mulai maju ke depan. Stacy lagi-lagi sudah mulai bertengkar di area dinding. Sudah siap untuk melakukan red trap. Namun ternyata untuk kali kedua Stacy masih belum bisa untuk men-secure karena objektif Lordnya. Dan kini dari sisi pertengahan tier 2 turret ini memiliki Alter Ego Nix, Aura Phoenix pun berhasil memberikan punishment karya bulat sehingga bulat lagi-lagi harus tumbang di tangan anak-anak Alter Ego. Betul. Ini mau gak mau harus bertahan, tapi bulat menjalankan tugasnya nih. Dimana dia benar-benar nge-zoning out teman-teman Alter Ego Nix. Azuminya, walaupun ada Cesa dan Bijal yang siap untuk ke backup, it's gonna be dangerous karena memang ada Lord yang lagi berjalan saat ini. Kalau sampai malah Alter Ego Nix dapetin momentum dan mereka ter-take down, maka Lordnya bakal jadi sia-sia, terutama dengan adanya Cecilian yang lumayan cukup cepat untuk bisa nge-clear wave yang datang. Nah itu dia, kini mereka coba untuk bersikeras terus menembus pertahanan mid lane, tapi masih belum ada wave ini yang membuat dari teman-teman Aura Phoenix mengarah ke area bottom lane. Lordnya udah mulai coba untuk masuk, tapi diberikan jalan oleh teman-teman Alter Ego Nix. Tempest of Blade coba dibuka begitu saja, Divine Sword damage yang diberikan di rumah sakit membuat Stacy hampir saja tumbang di area bottom lane. Tapi Aura Phoenix terlihat gak mau greedy, mereka manfaatin peluang yang ada di area mid lane, tapi Run juga secara sekatan udah mulai masuk juga. Iron Hooks sudah mulai dibuka, Zumi udah mulai berada di area pertengahan turret tier 2. Sang Cloud mengikis dari segi wave minion yang ingin masuk ke area middle outer turret yang dibuka. Tapi sudah mulai berputar, mencoba untuk menghajar. Dan lihat, Iron Hook ternyata gak connect. Fancy Nancy malah ditumbangkan oleh seorang Mikasa. Looking for more kah? Ternyata tidak. Immortal dari Mikasa pecah, tapi di belakang sana temennya di win. Malah ternyata Azumi tercapit oleh Sang Cloud. Dan dia pun tumbang. Tapi itu untuk ke buying type. Mikasa mencoba untuk lari, walaupun datang Stacy langsung hilang. Immortalnya pecah. Tempest of Blade mencoba untuk mengejar ke arah Cesa dan berhasil didapatkan. Ini menjadi kerugian bagi Aura Phoenix. Wow, Stacy tadi damage yang diberikan benar-benar sakit banget. Namun masih adanya satu Immortal yang terbaut dalam dirinya, dan bahkan Tempest of Blade yang menyelamatkan nyawa dari seorang Stacy membuat Stacy masih bisa kasih perlawanan. Bahkan Cesa pun harus tumbang dengan ada Divine Sword yang ia buka menghujam karya tubuh dari seorang Cesa. Kini dari Alter Ego Nix sudah mulai dapetin nafas tentunya setelah tadi adanya gempuran yang sudah mulai dipaksakan dibuka oleh Aura Phoenix. Dan ini dia replaynya, kita bisa lihat juga di mana tim fight dibuka oleh Aura Phoenix untuk memukul mundur hero dari Alter Ego Nix. Tapi damage yang diberikan oleh Agatha ini benar-benar sudah mulai menyakitkan dan bahkan sudah tidak bisa dibentung lagi. Yes. Tapi ini lihat, dia mulai langsung mengeluarkan Sang Cloud-nya, Run bahkan sampai flick out, tapi sepertinya tidak bisa kabur. Bulat dengan naganya mencoba untuk mengincar ke arah Agatha, tapi Agatha benar-benar tidak peduli, langsung cemas kau deh, back dengan satu barada terakhir, ternyata masih bisa hidup. Portal 1x24 jam ditutup, tapi now nahanin damage dari 4 hero sekaligus, tapi ternyata tidak bisa. Malah Mikasa terlalu offside, dia pun tumbang. Bijal menjadi target berikutnya, Window Nature juga langsung di pop up, adanya Deviant Sword. Bijal tumbang, double kill dapatkan Fancy Nancy, looking for more di mana Azumi sang
batu langsung ditusuk tepat di hatinya. Waduh, 3 hero Aura Phoenix harus tumbang dan bahkan karena ada peluang yang didapat kalau Ultra Igonix mereka nggak mau membuang kesempatan. Bertepatan dengan adanya Lord yang hadir, mereka langsung coba untuk setup. Satu buah purple buff di Mikasa pun sudah mulai diembat oleh teman-teman dari Ultra Igonix dan kini 3 hero Ultra Ego sudah mulai melakukan poking ke area Lord. Udah ada 2 hero Aura Phoenix juga yang sudah mulai hadir tepat di area batang hidung teritorial Lord. Stacy masih belum mau mundur, dia tidak mau memberikan kesempatan untuk Aura Phoenix bisa masuk walaupun kini bulat membuka satu Black Dragon Form-nya, membuka menjadi naga, chase up maju ke depan. Udah ada satu bubble of juga yang mengarah ke objektif Lord. Kini Lord-nya berhasil di-secure oleh Fancy Nancy. Stacy pun berhasil men-secure karena objektif satu hero, which is Chase harus tumbang. Bulat pun tak bisa bertahan, membuat 2 hero Aura Phoenix yang memaksakan kehendak di area Lord pun harus tumbang. Well. Ini benar-benar kesempatan bagi Ultra Igonix yang ternyata karena sudah masuk ke menit 20, maka Agatanya udah mulai sakit banget. Fancy Nancy-nya juga pedes banget di setiap tembakannya. Itu yang membuat mereka benar-benar terus-terusan mencari momentum, mencari keributan dari tadi. Dan lihat dari segi item. Kalau dari Fancy Nancy udah ada Endless Battle, udah ada BOD, Malefic Roar, bahkan Athena Shield untuk respect ke arah Chesa. Dan juga item yang satu lagi terakhir diganti. Tadi kan dia sempat pakai Immortal ya, kalau nggak salah. Dia bakal mengganti mungkin ke arah Wind of Nature atau ini dia Winter Truncheon. Winter Truncheon. Wah, ini damage yang dikeluarkan dari 3 hero Ultra Igonix ya. Fancy Nancy, dan Agatha dan juga Stacy udah benar-benar gak sopan banget. So ini kita akan lihat tentunya dari Lord sudah mulai akan langsung jump in karena objektif P-Star yang ada di area top lane udah mulai coba untuk di-nail begitu saja. Zumi berada di area garda depan, Bijal harus mundur ke area belakang untuk lagi-lagi meregenerasi HP-nya. Tapi Lord-nya sudah mulai masuk. Mikasa dan bahkan dia tersikis membuat 2 P-Star dari Aura Phoenix harus tumbang begitu saja. Bulat yang maju dengan Black Dragon Form-nya pun gak mampu dan bahkan kewalahan. Base-nya terbuka lebar dan Ultra Igonix take the game yang pertama kali ini. Betul. Dengan game durasi yang cukup panjang ya, di atas 20 menit, tapi akhirnya